Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu. Bersama kami Kukar Tercinta. Sebelum masuk ke topik berikutnya dan topik utama, kami berada di kota Samarinda yang identik ada ikonnya di depan kita, Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kaltim. Dan masih ada lagi ikon-ikon yang berada di kota Samarinda lainnya. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Walaupun luas wilayahnya terkecil dibandingkan kota-kota di sebelahnya, namun kota Samarinda memiliki kepadatan penduduk yang terpadat. Lanjut dari kota Samarinda, nanti akan menuju ke kabupaten tempat tinggal kami, yaitu Kutai Kartanegara, yang akan disambut oleh pemandangan indah berupa patung Lembuswana, patung yang berwarna keemasan yang berada di depan kita, yaitu patung Lembuswana. Berbelalai bukan gajah, bertaring bukan harimau, bertaji bukan ayam. Patung mitologi yang berbadan kuda, yang bersisik dan bertaji, taringnya yang menghunus ganas, yang mengapit belalai itu muncul dalam legenda masyarakat setempat. Patung mitologi yang memiliki sayap. Mari kita lihat lebih dekat tampilannya, warna keemasan. Selanjutnya kami akan membahas topik utama, yaitu kekayaan alam yang berada di kota kami ataupun di kabupaten kami, berupa emas hitam atau dibilang batu bara. Kebanyakan orang luar di daerah kami dinamakan emas hitam, namun di daerah kami dinamakan banyak mengenal batu bara, seperti yang kami tampilkan di kapal takbut dan ponton ini. Kita bangga sebagai warga Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi ini. Salah satu contohnya sumber daya alam yang berada di dalam bumi ini, yaitu emas hitam atau batu bara. Walaupun ada sumber daya alam lainnya seperti migas dan non-migas, kali ini di tema konten video kami yaitu membahas sumber daya alam berupa batu bara. Batu bara sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dapat diolah menjadi sumber energi baru. Berdasarkan kandungannya, batu bara dapat diolah menjadi sumber energi baru melalui proses gasifikasi atau proses likuifikasi. Dan salah satu hasil dari proses gasifikasi batu bara adalah coal bed methane, CBM. CBM saat ini telah banyak digunakan oleh industri-industri, rumah tangga, dan bahkan telah dikembangkan untuk menjadi bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Salah satu contohnya pembangkit listrik yang berada di Kutai Kartanegara. Dan salah satu contoh proses likuifikasi yaitu dari batu bara berupa bahan bakar minyak BBM. Kalimantan Timur dengan cadangan batu bara yang relatif besar sangat memungkinkan untuk menghasilkan bahan bakar minyak pengganti sumber energi alternatif dengan memanfaatkan teknologi pencairan batu bara untuk menjadi bahan bakar minyak. Seperti yang kita lihat di depan kita, mari kita sedikit mengenal tentang kapal tongkang atau ponton sebagai pengangkut batu bara ini yang ditarik oleh kapal takbut. Tahukah Anda? Mungkin bagi masyarakat sebagiannya masih belum tahu atau mungkin belum melihat secara langsung bagaimana sebenarnya bentuk kapal tongkang atau fungsinya, bagaimana cara kerjanya. Maka dari itu kita akan bahas sedikit tentang kapal tongkang atau ponton. Tongkang atau ponton adalah suatu jenis kapal yang dengan lambung datar atau suatu kotak besar mengapung, digunakan untuk mengangkut barang
dan ditarik dengan kapal tunda atau digunakan untuk mengakomodasi pasang surut seperti pada dermaga apung. Tongkang itu sendiri tidak memiliki sistem pendorong atau propulsi seperti kapal pada umumnya. Jadi pembuatan kapal tongkang juga berbeda karena hanya konstruksi saja, tanpa sistem seperti kapal pada umumnya. Tongkang itu sendiri umumnya digunakan untuk mengangkut muatan dalam jumlah yang besar, seperti pengangkutan batu bara yang kita lihat. Ada juga untuk muatan kayu, pasir, alat berat lainnya. Di Indonesia, tongkang banyak diproduksi di daerah Batam yang merupakan salah satu basis produksi perkapalan di Indonesia. Dan berikutnya kita akan mengenal tentang kapal tunda atau tugboat. Kebanyakan kita mengenal dengan bahasa Inggrisnya yaitu tugboat, masih jarang dengan penggunaan kata tunda. Kapal tunda atau tugboat itu sendiri adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver ataupun pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas, atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang atau kapal rusak dan peralatan lainnya. Kapal tunda itu sendiri memiliki kemampuan manuver yang tinggi tergantung dari unit penggerak. Kapal tunda dengan penggerak konvensional memiliki baling-baling di belakang efisien untuk menarik kapal dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jenis penggerak lainnya seperti Schotel Propulsion System, di mana baling-baling di bawah kapal dapat bergerak melingkar 360 derajat, atau sistem propulsi void Schneider yang menggunakan semacam pisau di bawah kapal yang dapat membuat kapal berputar 360 derajat. Mantap bukan kapal tugboatnya Bapak Ibu semuanya? Yang mana kapal ini digunakan untuk mengangkut barang dalam skala yang banyak. Bisa memuat batu bara dalam jumlah hingga 5.000 metrik ton sampai 8.000-an metrik ton. Dalam video ini saja kami jumpai dalam satu waktu di sore hari kami melihat dapat hingga ada 6 unit ponton tongkang muatan batu bara melalui Sungai Mahakam yang terkenal akan panjangnya Sungai Mahakam ini. Ketersediaan pasokan minyak dunia yang semakin terbatas membuat harga minyak bumi dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, dunia membutuhkan sumber energi alternatif yang memiliki potensi yang besar. Batu bara lah merupakan salah satu sumber energi alternatif yang mendapat perhatian besar. Hal itu menjadikan industri batu bara saat ini termasuk industri yang sangat prospektif. Hal ini pula yang membuat penggunaan energi alternatif seperti batu bara semakin tinggi, membuat perusahaan batu bara menikmati pertumbuhan laba yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, terutama untuk yang berorientasi pada ekspor. Sebagian besar produksi batu bara Indonesia diekspor ke luar negeri, terutama Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Filipina, Cina, Afrika, dan India. Dan tujuan mereka mengimpor bahan bakar berupa batu bara ini untuk keperluan bahan bakar kegiatan industri di wilayah mereka. Hanya proses negosiasi saat ini masih dilakukan di tingkat pemerintah Indonesia dengan negara-negara tersebut. Selain diekspor, kebutuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri terus bertambah.
Bisa dengan kata lain, peningkatan yang signifikan seiring semakin tingginya kebutuhan akan energi selain minyak bumi. Batu bara sebagian besar diserap oleh industri pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batu bara ini. Bisa dipakai industri semen serta industri lainnya, termasuk industri peleburan timah, industri briket, keramik, dan lain-lainnya. Dalam lingkungan global, batu bara telah digunakan sebagai sumber bahan bakar utama pembangkit listrik. Dalam hal ini, semakin dipertegas kebutuhan akan batu bara yang akan terus meningkat. Salah satu contoh dari kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pasokan yang cukup tinggi. Selama ini, bahan bakar dari pembangkit listrik PLN masih didominasi oleh minyak, lalu disusul oleh batu bara dan kemudian gas alam. Dengan semakin tingginya harga minyak dunia dapat membuat biaya operasi semakin besar, sehingga ketergantungan terhadap bahan bakar minyak akan menjadi masalah serius bagi pembangkit listrik negara dalam menjamin pemasokan listrik ke rumah warga. Maka dari itu, untuk memenuhi pertumbuhan konsumsi tersebut, PLN berusaha mengurangi beban operasional yang besar dengan mengurangi proporsi penggunaan minyak bumi untuk bahan bakar pembangkit listrik. Strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penggunaan batu bara maupun gas alam sebagai sumber bahan bakar utama menggantikan minyak bumi. Hebat bukan Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, kekayaan alam di negara kita, di bumi kita, yaitu batu bara ini. Indonesia adalah salah satu negara yang diuntungkan dari pertumbuhan industri ini karena deposit batu bara di dalam negeri masih besar dan tingkat produksinya dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan pertumbuhan ekspor serta permintaan domestik yang meningkat pesat akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan batubara di negara kita. Keadaan seperti ini prospek yang cukup gemilang juga terjadi pada pasar di domestik di negara kita. Seiring selesainya berbagai proyek pembangkit tenaga listrik tenaga uap, permintaan batu bara thermal di pasar negara kita domestik akan mengalami peningkatan di jumlah yang per tahun semakin meningkat. Demikianlah sukacita harumnya tambang batu bara. Selain ada aroma harum, selain itu juga di sisi lain ada aroma yang tidak harum. Seperti di tempat kami, dahulu lumbung padi pernah disandang oleh kabupaten kami. Seiring maraknya aktivitas pertambangan batu bara di wilayah kami, lahan pertanian pun banyak beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan. Perebutan lahan pun terjadi antara petani yang masih konsisten mempertahankan kegiatannya dalam bercocok tanam dan mereka yang melihat pertambangan sebagai sektor ekonomi yang membawa kemajuan. Semakin maraknya muncul pertambangan batu bara di daerah kami, semakin lama muncul pertambangan batu bara yang diduga berjalan secara tidak legal ataupun liar. Bahkan pertambangan batu bara pun berani masuk ke dalam perkampungan kami. Sedikit mengenal tentang batu bara, semoga menambah wawasan bagi Bapak Ibu semuanya. Jika ada salah kami mohon maaf. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum.